Berarti di Rofik carinya viewer dulu dong. Viewers, ketenaran video itu lebih penting. Ya, booming, meledak, boom. Tergantung sama rezekinya sih, ya. Terkadang video yang menurut kita tidak penting, malah itu yang viral. Jadi Bener, aku setuju itu. kita harus pinter-pinter memilih video yang membuat orang penasaran. Jadi cuplikan itu bukan mengambil video yang bagus, tapi mengambil sisi video yang membuat orang penasaran begitu. Oh, momen-momen ya. Menjadi YouTuber dan tidak menjadi YouTuber itu lebih baik menjadi YouTuber. Kenapa begitu? Karena menjadi seorang YouTuber itu tidak mengganggu pekerjaan yang lain. Kita bisa mengerjakan kapan saja. Lebih cepat berita ya. Karena memang orang-orang kayak emak-emak tuh kan suka ngegosip tuh biasanya tuh. ya. Jadi ke saya tuh jam uploadlah secepat mungkin. Videonya selesai langsung upload begitu. Jangan nunggu jam. Oh gitu ya. Pernah video yang saya upload itu menurut saya video yang biasa dan ternyata itu tembus 2 juta tanpa perkiraan akal saya begitu. Mungkin sudah rezekinya. Iya. Nah, di situ saya mulai meraih keuntungan sekitar 10 jutaan lah. Wow. Podcast online kali ini kita akan ngobrol santai bareng seorang yang boleh dibilang multi talent ya. Selain berprofesi sebagai guru, pemuda ini juga menggeluti berbagai profesi seperti musisi, pendaki gunung juga. Ya meski postur tubuhnya gak meyakinkan sih. Fotografi juga. Dan selain itu dia juga seorang YouTuber yang aktif per YouTubean sejak tahun 2011. Muhammad Rofik. Demikian dia punya nama yang berdomisili di Pamekasan, Madura. Yuk kita sama-sama belajar dari kisah kesuksesan beliau. Siapa tahu kita juga bisa meraih kesuksesan. Amin. Assalamualaikum Rofik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Alhamdulillah. apa kabar nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Oke, kesehariannya di Rofik ngapain aja sih? Oh, keseharian kegiatan kalau pagi ya di sekolah ya. Kalau sore ngejar les. Ya. Ngajar private juga? Ya, privat. Terus YouTube-nya gimana? Apa? Aku lihat-lihat YouTube-nya jarang upload gitu ya kontennya. Apa kekurangan talent? Aku mau dong jadi talentnya. Jadi itu kalau buat konten YouTube itu kalau khusus hari libur, hari Minggu baru buat konten. Ya ngeditnya jam 12 malam gitu. Ya jadi harus bagi jadwal Mas gitu. Pagi ngajar, sore les, malam itu habis maghrib isya itu bermusik hadrah. Waduh, alhamdulillah multi talent ya. Ya itulah. Waduh, alhamdulillah banyak rezeki. Mau dibuat apa? Duitnya? Mau dibawa haji apa enggak? Kalau tujuan material sih nyatanya itu cuma ya formalitas lah duniawi gitu. Tapi tujuan utama itu ibadah ya. Syiar. Alhamdulillah. Oke, sekarang Rofik menggeluti atau punya channel berapa nih? Sementara channel ini. Kalau channel sekarang itu tinggal 2, channel pribadi sama ya channel kayak tersangkut paut dengan komunitas gitu. Channel pribadi isinya apa tuh? Gak triple X kan? Oh iya boleh. Kalau channel pribadi itu milik saya sendiri itu ada
Isinya edukasi editing, ya tutorial gitu ya. dan ya sebagainya gitu. Sudah monet semua? Ya juga, hah? Sudah monet semua? Enggak, yang pribadi itu enggak monet. Yang Cuma- monet cuma satu. Oh, yang pribadi berarti cuma buat arsip aja atau gimana? Ya, Buat arsip. ya sebagai tip juga bisa. Kalau channel-channel yang lain sudah pada laku. Oh, dijual. Monet dijual gitu. Ya, kayak konten cerita, berita itu yang nggak nampilin wajah itu, Mas. Kan Oke. banyak itu kan ya. Cuma pakai voice over doang ya. Nah, Kayak tapi hati-hati. Hati-hati untuk teman-teman yang buat konten berita itu, jangan sampai buat berita yang hoax. Nanti masuk penjara. Itu resiko bener ya, memang ya kalau buat Ya, konten seperti resiko. itu ya. Harus bener-bener real. Harus itu. Iya benar, oke. Oke, Dedovek untuk cara ngumpulin subscriber mungkin punya cara tersendiri. Kok sampai banyak channel yang sudah dijual, ada yang monet juga gitu. Begini, sebenarnya kalau kita membuat konten kayak berita itu, kita cuma numpang viral kalau menurut saya itu kan. Kan yang viral yang masuk pada berita, misalkan beritanya ya. artis. Objeknya ya. Iya, objeknya, kita numpang ke objek gitu. Kayak sekarang kan lagi booming-boomingnya L sama RB gitu ya. Iya, itu. Pernah buat nggak? Enggak, buat berita itu pas tahun 2021 kemarin. Tahun 2022 ini enggak sudah. Untuk channel komunitasnya isinya apa kontennya? Kalau di komunitas itu ada channel saya, Sanggolan itu ada. Nanti ya, Sanggolan itu isinya tentang film-film pendek gitu. Genrenya apa? Genrenya tradisional Madura. Wah, keren itu. Ya, sedikit mengangkat tradisi dan kisah-kisah kebudayaan yang ada di wilayah kita gitu. Waduh, keren. Ya, Udah saya berapa kan lama? Dari Madura. Udah berapa lama itu umurnya channel? Kalau umur channel yang Sanggolan itu sekitar dari 2020. 2 tahun. Ya. Gaji terbesar yang pernah Dedovek raih selama monet? Selama monetisasi itu, karena pas buat 5 bulan langsung monetisasi, cuman untuk pembayaran itu banyak masalah Mas di dalamnya Mas. Iya, karena kan awal itu ya buat konten itu awal, jadi nggak tahu pelanggarannya apa ya. Sampai sekarang itu mungkin ya, ntar lagi udah cair, ntar lagi mungkin 2 bulan lagi gitu. Amin, ya. Amin, mudah-mudahan cepat ya. Tapi kalau yang lain, alhamdulillah ya. Oke, kalau buat Dedovek sendiri kan banyak di antara channel orang-orang itu kan ada subscribe button atau ada subscribe ceting gitu, itu tanda-tanda kayak gitu tuh kalau di subscribe itu penting nggak sih? Kalau menurut aku penting itu Mas ya. Penting ya, alasannya? Untuk mengingatkan orang buat subscribe. Oh gitu. Jadi Iya. mau tidak mau orang yang nonton videonya kita itu harus subscribe gitu maksudnya. Iya, sekedar mengingatkan masalah subscribe enggaknya itu kan terserah mereka begitu. Oh, tapi kalau kita lupa tidak gitu ya. Iya, bisa saja lupa. Karena keasikan nonton kontennya kita karena asik gitu, lupa pas jadinya. Oke, bisa jadi ya. Karena ada beberapa orang saya sudah riset, itu ada yang bilang penting nggak penting, ada yang bilang penting, ada yang bilang nggak penting juga. Kalau ke saya pribadi itu penting sekali. Ya, soalnya pandangan orang kan beda-beda ya dia. Ya tergantung tujuannya. Nyatanya itu tergantung tujuan. Kalau di channel saya yang Sanggolan itu nggak pernah dikasih subscribe gitu. Soalnya tujuannya kan cuma lebih ke karya, bukan tujuan ke uang begitu. Oh gitu. Iya. Kalau yang channel pribadi kan ada apa untuk
banyak subscribe-nya gitu. Kalau yang Sanggolan itu sudah 10.000 berapa gitu subscribe-nya. Ya. Oke, untuk persyaratan YouTube sendiri untuk dimonetisasi untuk tahun depan, tahun 2023 ini kan ada perubahan, sedikit perubahan. YouTube Short itu sudah bisa termonetisasi juga, gitu ya. Dengan persyaratan 1 juta viewer ya, kalau nggak salah ya. Iya, 1 juta viewer. viewer. Terus untuk yang lain tetap sama, 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Terus misalnya Dirofek buat channel baru yang ingin Dirofek raih pertama itu jam tayang apa subscriber sih? Kalau saya ini ya, yang ingin saya raih pertama itu adalah viewers. Viewer ya, kenapa gitu? Ketika viewers kita tinggi, jam tayang sama subscriber itu ikut tinggi. Berarti bisa diartikan Dirofek ini cari jam tayang dulu ya? Nyari viewers, ya. Viewer itu kan bisa diartikan viewers juga. itu jumlah yang nonton, Mas. Viewers itu jumlah yang nonton. Ya. Kan itu ikut ke jam tayang ya? Tinggi. Hah? Kan ikut ke jam tayang itu berarti? Ada video yang jam tayangnya tinggi, viewersnya dikit. Contohnya video yang panjang itu durasinya ya. Oh, biasanya video-video yang durasinya panjang itu kayak lagu-lagu biasa di setel di kafe-kafe. Itu cepat ke jam tayang, itu cepat. Oh gitu. Berarti Dirofek carinya viewer dulu dong. Viewers, ketenaran video itu lebih penting. Ya. Booming, meledak, boom. Selain konten-konten yang melestarikan budaya Madura, mungkin Dirofek punya angan-angan aku buat konten apa lagi ya? Gak ada planning apa sudah punya rencana ke depannya gimana? Banyak sih, nyatanya tuh dari kemarin banyak. Ada konten puisi, musikalisasi puisi, ya, ada konten berita, terus ada kayak spoiler film itu juga ada kemarin, ya. Tapi menurut Dirofek lebih cepat mana kontennya? Lebih cepat berita ya, karena memang orang-orang kayak emak-emak tuh kan suka ngegosip tuh biasanya tuh. Ya karena ketika berita itu kan yang terjadi, yang viral saat ini, Mas. Jadi orang-orang itu banyak yang mencarinya di pencarian YouTube. Untuk intro sendiri deh, intro biasanya kan ada ya orang-orang nonton konten, biasanya orang-orang tuh intronya, waduh keren intronya nih, gimana isi kontennya ya, biasanya gitu. Intro itu patokan sama isi konten, setuju apa enggak sih? Setuju. Cuman yang paling penting adalah cuplikan video. Cuplikan video di awal. Ya, cuplikan video. Jadi ambil sisi video yang paling bagus, taruh di awal. Nah, setelah itu baru masuk intro. Maka ketika intro itu mulai, orang otomatis nunggu. Nah, di nunggunya itu kadang menambah jam tayang dan menambah performa video kita di YouTube begitu. Oh, bukannya permainan. Saya kan riset juga tentang hal itu ya, Dek ya. Bukannya kalau ada cuplikan-cuplikan video yang ada di dalam konten itu, orang-orang sudah pada nebak nih. Oh, jadi alur ceritanya pasti gini. Jadi orang-orang tuh bosan. Ya. Ada yang bilang seperti itu. Kita harus pinter-pinter memilih video yang membuat orang penasaran. Jadi cuplikan itu bukan mengambil video yang bagus, tapi mengambil sisi video yang membuat orang penasaran begitu. Oh, momen-momen ya. Itu Dirofek sudah masuk sih. Saya setuju sih. Soalnya apa ya? Aku juga banyak riset sih tentang hal itu gitu. Dan umumnya orang-orang pada nanyain itu. Untuk thumbnail sendiri, itu penting apa enggak? Penting banget ya. Penting. Banyak yang bilang penting memang. Ya, bukan hanya penting, karena itu sudah rekomendasi dari pihak YouTube-nya sendiri merekomendasikan seperti itu. Ya. Untuk motivasi buat YouTube pemula deh, Dirofek. Oh, YouTube pemula. Tapi sebelumnya Dirofek ini bergelut jadi YouTuber sejati ini sudah berapa tahun?
cerita kronologis YouTube yang pernah saya geluti ya. Itu saya buat YouTube itu pertama pada tahun 2011. 11 tahun yang lalu. 2011 itu editnya pakai apa ya? Sudah pakai PC? Pakai PC sudah. Aplikasinya ada yang namanya aplikasinya itu Windows Movie Maker. Movie Maker. Windows. Iya tahu. Ya. Itu waktu itu YouTube sama Google itu pisah. Jadi untuk membuat YouTube itu harus daftar ke pihak YouTube-nya dulu gitu. Sekarang kan otomatis. Punya akun Google, punya akun YouTube begitu. Dulu pisah ya? Dulu pisah, sulit kalau dulu ya. Oke, buat motivasi YouTuber pemula deh. Ada motivasi nggak? Kalau motivasi ada ini ya. Kalau YouTuber pemula itu sekarang sudah gampang sekali ya. Kita cuma tinggal video pakai HP kita upload ke akun YouTube kita sudah. Tapi nggak gampang-gampang banget sih. Soalnya persyaratan YouTube kan makin kalau kedengarannya itu makin gampang gitu. Tapi kalau dijalani itu susahnya minta ampun, bro. Bener nggak sih? Tergantung sama rezekinya sih ya. Terkadang video yang menurut kita tidak penting malah itu yang viral. Jadi bener aku setuju itu. Iya, jadi motivasi kepada seluruh teman-teman yang mau buat YouTube, ya sudah buat videonya, upload ya tiap hari gitu. Insya Allah ada salah satu video dari 100 video yang kalian upload itu akan terbaca. Iya bener. Aku setuju tuh. Kadang banyak ya di kalangan YouTuber pemula itu yang tanpa edit, no edit, sekali shoot langsung di-upload di YouTube itu malah viral loh. Daripada orang-orang yang susah-susah ngedit yang sedemikian rupa, ngeditnya maksimal banget dah, itu malah masih tertata tuh jalan gitu. Ya yang harus diketahui adalah makna di dalamnya, Mas. Penting nggak sih video ini begitu, apa gunanya video ini begitu kan, yang dicari orang gitu lah. Itu yang paling penting, itu manfaat dari videonya begitu yang paling penting. Kalau untuk uploadnya ada jam-jam tertentu nggak sih, Dek? Yang dirasa Derovik selama jadi YouTuber itu uploadnya jam sekian, ini baru bisa booming, uploadnya sekian. Kalau ke saya nyatanya sih nggak ada sih, Mas. Kalau ke saya ya ada memang banyak orang itu ada memang mengupload di jam-jam tertentu, biasanya di jam sore waktu orang-orang banyak main HP gitu kan. Benar. Kalau saya pribadi itu kita upload malam, sorenya juga kalau orang pegang HP juga tertonton begitu. Iya, apalagi sama aja sih kalau apalagi orang-orang yang subscriber dan membunyikan lonceng, nah tuh pasti ada notifikasi kan, pasti dilihat itu mau tidak mau, yakin aku. Ya, jadi ke saya itu jam uploadlah secepat mungkin, videonya selesai langsung upload begitu, jangan nunggu jam. Oh gitu ya? Iya. Langsung dipublish. Apalagi tentang berita, kalau kontennya tentang berita, habis ngedit langsung upload supaya kita menang start. Iya benar. Kalau kontennya berita sih ya. Nah, jadi begitulah proses saya di bidang YouTube. Nyatanya awal mula kenapa sih kok saya itu mau gitu di YouTube untuk membuat konten, untuk mengedit. Karena kalau menurut saya menjadi YouTuber dan tidak menjadi YouTuber itu lebih baik menjadi YouTuber. Kenapa begitu? Karena menjadi seorang YouTuber itu tidak mengganggu pekerjaan yang lain. Kita bisa mengerjakan kapan saja, ya. Gitu begitu. Ya. Iya, kita di zaman era sekarang ini ya. Ini masukan ini ya untuk teman-teman, untuk memotivasi supaya semakin semangat membuat konten. Di era globalisasi sekarang, dunia sudah teknologi. Kita punya HP, kita beli paketan tiap hari begitu. Kan tidak ada salahnya kita rekam video acara karnaval, acara imtihan, acara musik apa yang live itu, kita video, kita upload ke YouTube. Kita punya rezeki, kita mendapatkan untungnya gitu. Ya kita tidak punya rezeki, videonya tidak viral, ya kita tidak merasa rugi begitu. Benar. Jadi tidak ada salahnya. Ini lagi deh untuk backsound di konten-konten, cara mendapatkan selain di YouTube Library itu di mana sih biasanya? Kan biasanya
banyak terkena copyright tuh. Nah, ini yang penting juga. Ini penting sekali untuk backsound bagi teman-teman yang mencari backsound. Kalau saya lebih merekomendasikan di YouTube Gallery. Di YouTube Library ya. Ya. Selain di sana, Nah, ya YouTube. iya. Selain di sana, Derofek nggak punya recommended apa gitu? Takut sih Mas. Kalau nggak buat sendiri itu pasti kena hak cipta gitu. Bener sih ya. Ada sih yang enggak, cuman ya harus mencari di itu Creative Commons itu. Creative Commons. Ya difilter dulu ya. Ya. Ya difilter dulu bagi mereka-mereka yang ikhlas untuk diupload ulang. Tapi Tuh. terkadang ya, soalnya aku pribadi juga pernah ngalamin yang seperti itu, Derofek. Aku juga sudah filter Creative Commons, tapi ujung-ujungnya entah itu sebulan 2 bulan itu pasti kena copyright. Ya, karena itu kan ada apa namanya, pencipta aslinya itu ada. Mungkin belum terdeteksi karena peraturan YouTube itu selama kurang lebih 3 bulan sekali itu ada pendeteksi keseluruhan. Yang awalnya tidak kena copyright bisa jadi kena copyright. Ya, per 3 bulan sekali itu kayaknya ada. Oke, alangkah baiknya ya copyright. Alangkah baiknya memang dari YouTube Library ya, lebih aman. Gitu ya. Ya, lebih aman. Iya, setuju. Oke, awalnya Derofek ini bergelut di dunia YouTube. Awal itu termotivasi dari mana? Ya, jadi nyatanya saya ini kalau dibilang seorang seniman, bukan seniman, tapi pecinta seni begitu. Oke. Saya tuh sangat suka sekali terhadap seni. Ya, seni suara, seni rupa. Ya, kalau seni rupa itu di bidang desain mungkin ya. Desain kayak edit fotografi ya. Terus kalau di seni suara itu di alat musik. Semua alat musik saya suka ya. Aliran musik saya juga. Nah, termasuk di YouTube itu menurut saya juga termasuk ke dalam hal seni. Ya, pecinta seni begitu. Oh, jadi seni yang Derofek kenal bisa di-share ke banyak orang, ke halayak umum. Ini loh budayanya Madura gitu kan ya. Iya, mengangkat budaya-budaya itu kan masuk ke seni yang harus dipertahankan gitu. Oh, jadi dari situ awalnya Derofek suka YouTube. Iya, suka YouTube awalnya itu. Alangkah baiknya kan kalau kemampuan kita atau bakat kita publikasikan kan boleh kan. Sebagai bangga ya. Setuju aku terhadap diri sendiri gitu. Ya bukan mau berniat sombong, tidak, cuman menampilkan bakat gitu. Kebetulan jurusan saya itu waktu kuliah jurusan sastra. Sastra itu sangat berkaitan dengan seni gitu. Sastra tanpa seni itu tidak bisa berjalan. Seni tanpa sastra juga tidak bisa berjalan. Ada kaitannya gitu maksudnya ya. Nah, sastra itu maknanya, seni itu praktiknya. Aduh, keren. Soalnya gini, aku lihat-lihat Derofek itu kan sangat sibuk orangnya, multi talent itu, ngajar, private, terus mainin alat musik gitu. Itu kok sempat-sempatnya masih nge-YouTube gitu loh. Itu kan cara membagi waktunya gimana? Membagi waktu, ya itu YouTube-nya saya kerjakan di waktu hari libur begitu. Yang editnya jam 12 malam, paling ya sampai jam 1 udah gitu, tidur lah gitu. Jam 11 kadang udah mulai ngedit. Untuk terakhir, suka dukanya jadi YouTuber. Aku nggak mau tanya suka dukanya jadi guru private enggak ya. Ini fokus sama YouTube aja ya. Suka dukanya jadi YouTuber itu menurut Derofek apa yang sukanya, bisa dirasakan? Suka duka. Oke, ada 2 poin di sini ya, suka dan duka. Jadi sukanya dulu. Sukanya itu saya ya pernah video yang saya upload itu menurut saya video yang biasa dan ternyata itu tembus 2 juta tanpa perkiraan akal saya begitu. Mungkin sudah rezekinya. Iya. Nah, di situ saya mulai meraih keuntungan sekitar 10 jutaan lah. Wow, keren. Pas bulan berikutnya juga begitu. Jadi saya pikir itu
keuntungannya sangat besar di dalam YouTube begitu. Kalau kita sudah dapat rezeki begitu. Nah, ya untung-untungan lah begitu. Itu sukanya. Sukanya gara-gara monet ya. Ya. Terus sukanya juga kita bisa lebih banyak teman, itu yang lebih penting ya. Kita banyak dikenal masyarakat gitu. Dan ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat, itu lebih penting. Nah. Dan dukanya juga ada. Dukanya kalau kita salah upload, itu bukan kesalahan pihak YouTube, tapi terkadang ada keteledoran dari diri kita sehingga membuat channel kita itu salah upload. Maksudnya gimana? Salah jam upload apa salah konten? Salah upload ya, yang namanya orang belajar itu kan pasti tidak luput dari sebuah kesalahan. Benar. Ya. Jadi dari pihak YouTube kalau sudah ada kesalahan itu sudah tidak bisa main-main, langsung di-banned itu kontennya. Iya. Aku juga sempat merasakan sih. Di Bennett itu kayak gimana, gak enak guys. Sudah repot-repot ngumpulin pundi-pundi rupiah ke Bennett. Ya. Tapi menurut saya itu bagus mas ya, lebih menjaga anak didik Indonesia agar tidak salah jalan. Benar. Dari situ kita bisa belajar dari kesalahan yang lalu gitu loh. Dari kesalahan. Agar kita lebih hati-hati lagi. Kalau salah itu dibiarkan, kita bisa ngelunjak ya. Manusia itu kan sifatnya ya salah dan itu. Jadi untuk menjadi lebih benar dari sebelumnya kita harus berhati-hati. Benar. Oke, terakhir deh, ada pesan-pesan buat teman-teman viewer mungkin yang sudah subscribe channel ini. Jangan berhenti berkarya. Kalau teman-teman viewer, ya ini pesan-pesan dari saya. Jalin hubungan silaturahmi yang baik. Gitu. Jangan anggap semua orang itu sebagai saingan, anggaplah sebagai teman. Tuh, sudah mantap. Oke, thank you ya Derafik ya. Sudah berbagi di malam hari ini tentang YouTube. Kali aja ada YouTube pemula yang pingin belajar dan pingin maju untuk membantu perekonomian keluarga ya. Amin. Oke deh, sehat-sehat selalu ya. Semangat. Thank you. Semoga rezeki makin lancar, sehat selalu dan jangan lupa sholat. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman yang mau ngobrol santai bareng Rizky, nomor WhatsApp sudah ada di kolom deskripsi ya. Aku tunggu.